Kita ingin mengajak rakyat ini, ayolah kita tinggalkanlah dulu proses-proses transaksional yang memang ini akan menjadi proses pembodohan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Medan, kalau masih tetap berpikiran transaksional terhadap seorang pemimpin yang akan maju. Iya ya. Udah kita tinggalkanlah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita mendatangkan bintang tamu dari Kota Medan, Bung Nejar Juli, Ketua DPW PSI Sumut, yang belakangan ini digadang-gadang jadi wali kota Medan. Amin ya Allah. Kita menarik karena Medan ini Medan Bung, segudang tantangan di Kota Medan karena Medan ini adalah barometer politik nasional. Kota para ketua. Kota para ketua, enggak ada anggota. Bung Nejar Juli. Siap. Ini Anda, saya bilang kalau saya bilang nggak nekat atau dengan bahasa lain memberanikan diri maju jadi wali kota, apa gagasan yang mau Anda jual atau semangat apa yang Anda usung? Soalnya iris tipis-tipis dulu. Pertama gini, Bro Herman, ya kan? Ya. Saya melihat peluang. Oh ya. Adanya 4 kursi di DPRD Kota Medan. Oh, kursinya PSI ya. Ini merupakan sebuah peluang yang sangat sayang kalau nggak kita manfaatkan. Kurang berapa lagi tuh? 4? 6 lagi. Oh, baru bisa mengajukan calon. Baru bisa mengajukan calon. Jadi Medan hari ini kekurangan tokoh. Cenderung bisa dibilang tokoh-tokoh lama sudah habis. Ya, betul. Tidak ada tokoh baru yang muncul maju menjadi wali kota. Yang seger, fresh gitu ya. Fresh from the oven. Voice. Nah, dengan adanya peluang ini dan PSI memiliki 4 kursi, saya mencoba menawarkan diri saya, gagasan saya, partai kita untuk dapat diterima di masyarakat nantinya. Melalui ya gebrakan-gebrakan yang sedang kami ramu, pertama dalam mencalonkan saya menjadi wali kota Kota Medan priorisasi 2024-2029 nantinya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya pembangunan-pembangunan yang memang harus kita lanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pembangunan yang sustainable. Oh, jadi keberlanjutan yang mau diusung nih? Berkelanjutan, dengan kata lain, PR-PR di Kota Medan ini masih banyak, Bang. Ya. Ternyata masih banyak. Ditambah lagi dengan masuknya Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang akan menjadi linier dalam pembangunan di Kota Medan dan di Indonesia ini merupakan tantangan bagi saya. Ya. Bagaimana nanti saya dapat peran memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga, waktu, bahkan mungkin sedikit uang terhadap pembangunan yang ada di Kota Medan. Oke, realnya apa yang mau dilakukan? Realnya adalah pertama, saya melihat kemacetan itu masih banyak. Oh iya, Samraut itu. Masih, aduh. Ya mohon maaf lah. Jangan sampai kemacetan itu menjadi sebuah kendala dalam kegiatan ekonomi yang ada di Kota Medan. Solusinya dengan menciptakan tol dalam kota yang kita ambil dari program strategis nasional nantinya yang akan di-matchingkan dengan APBD kota, yang akan membangun tol dalam kota sebagai salah satu program unggulan saya nantinya. Misalnya kalau newcomer ini, pendatang-pendatang baru yang masih fresh segar ini bisa jadi kuda hitam loh bro. Dia bisa kuda hitam. Ini pemirsa bincang tipis-tipis, saya sebut Bro Nejar ini kuda hitam. Amin. Kenapa saya bilang kuda hitam? Kadang lebih berbahaya kuda hitam ini nggak diunggulkan tapi keluar sebagai pemenang. Ya, jadi jangan berkecil hati. Kenapa saya sebut demikian? Saatnya Anda sudah mulai, walaupun langkah awal itu, langkah 1000 itu tetap saja dimulai dengan satu langkah awal pertama untuk melenyapkan namanya money politik. Iya. Walaupun kata orang lapangan becek, jangan pernah ragu ataupun
cengeng, cemas, tapi harus kita pelan-pelan harus kita jual gagasan. Betul. Ya, sampai kapan? Kalau katanya harus ada uang sekian-sekian itu ya. Kalau begitu terus ya kapan sembuhnya bangsa ini kan? Betul, Bang. Kita Saya tahu bahwa aja, iya kan? Nah, tentu juga Anda harus juga memberikan program yang realistis. Karena yang realistis antara lain dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia itu tentu terlepas dari kesehatan, pendidikan, dan mata pencarian ekonomi UMKM. Coba Anda tipis-tipis dulu untuk meyakinkan pemilih di Kota Medan soal itu. Nah, dengan terpilihnya Pak Prabowo kemarin sebagai presiden, mereka kan mempunyai sebuah program yang dinamakan makan siang gratis. Ya, betul. Ya, bagian dari itu ya. Kita akan membuat UMKM di Kota Medan ini menjadi hidup dengan mengerjakan apa yang menjadi perencanaan-perencanaan presiden dalam memberikan makan siang gratis kepada anak-anak sekolah. Ya. UMKM harus digairahkan dengan diberikan anggaran-anggaran tersebut melalui UMKM. Ya. Jangan dikelola oleh individual ataupun jangan dikelola oleh sekelompok orang yang hanya mengambil keuntungan pribadi, tetapi bagilah kepada UMKM. Itu kan sudah secara otomatis yang Abang sampaikan tadi membangun ekonomi, membangun kegiatan kemasyarakatan UMKM. Secara otomatis itu berjalan. Ya. Dan linear dia dengan program betul. Kalau kebutuhan gizinya sudah terpenuhi, dia menjadi sehat, otaknya menjadi cerdas, maka mengikuti mata pelajaran pun dia ini, maka secara otomatis IPM akan naik. Keren nih, bro Nejer ini. Tapi apa rangsangan? Kan Anda pasti tahu denyut nadi kehidupan Kota Medan, karena Anda juga tinggal di Kota Medan sendiri kan. Apa yang menjadi rangsangan yang Anda akan berikan untuk stimulus untuk hal tersebut? Dengan intervensi pemerintah kota lah maksud saya. Mempermudah pengurusan-pengurusan NIB dan sebagainya birokrasi pada para pengusaha-pengusaha UMKM. Iya. Kadang kan kendala-kendala yang terjadi juga di pemerintahan kan ada terjadi persaingan-persaingan kecil antara UMKM yang diciptakan, ya bukan yang mengalir dari rakyat, tapi yang memang diciptakan oleh oknum-oknum pemerintah untuk mengambil kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti kita akan lebih memaksimalkan dalam menselektif UMKM yang memang betul-betul harus berasal dari arus bawah. Jangan UMKM yang ditunggangi oleh oknum pemerintah dalam menjalankan apa yang menjadi program Pak Presiden nantinya. Ya. Ini kan termasuk juga masalah pelayanan publik. Ya. Ya kan? Itu menjadi selama ini kan menjadi momok bagi para pelaku usaha, ya kan? Karena birokrasi yang berbelit-belit, ya kan? Nah, dalam pencermatan Anda, apa nanti yang dilakukan di Kota Medan soal pelayanan publik ini? Sekarang kan sudah ada sistem perizinan satu atap itu. Ya. Tetapi memang ada peraturan-peraturan yang memang memberatkan memberatkan dengan tanda kutip antara keputusan dari kementerian dengan kebijakan pemerintahan daerah itu kan nggak sinkron. Nah, kita berupaya berpihak kepada rakyat nantinya dalam mensinkronisasi antara kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai salah satu contoh, banyak HGB sekarang sudah bermatian. Oh iya. Dan nggak bisa diperpanjang lagi karena sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terhadap HGB tersebut. Oke. Namun ada juga di balik hal tersebut sebuah catatan kecil, HGB tersebut bukan sama sekali tidak bisa diperpanjang, tetapi tenggang waktunya itu hanya boleh sampai 5 tahun. Ya. 5 tahun perpanjang, 5 tahun perpanjang, 5 tahun perpanjang. Disinilah nanti pintu masuknya yang akan kita stimulus untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Oke, ini ada satu lagi, Bung. Ini masalah kesehatan ya. Kita nggak mau lagi nanti suatu saat karena Kota Medan kan kota maju, ya kan? Ada orang berobat ditolak, gitu kan? Nah itu gimana soal kesehatan ini? Ini menjadi apa? Yang terbentuk dalam pemikiran ada soal sektor kesehatan. Kemarin saya membaca Pak Jokowi sudah menghapuskan tentang kelas
Oh ya, BPJS itu ya. BPJS, tidak ada kelas 1, kelas 2. BPJS itu Ya, berlaku itu. Ini kan merupakan sebuah terobosan dari pemerintah pusat dalam melayani rakyatnya. Ada lagi peraturan yang mengatakan bahwasanya kalau masyarakat sebuah kota ataupun kabupaten sudah lebih dari 95% penduduknya membayar iuran BPJS ataupun terdaftar, maka untuk pasien yang datang berobat itu hanya menunjukkan KTP saja. Itu kan ada kebijakan dari Menteri Kesehatan kemarin itu kan tentang peraturan tersebut dari peraturan Presiden. Ya. Nah, ini harus kita tekankan kepada rumah sakit agar lebih memanusiakan manusia lah. Kadang dari pusat peraturannya berbeda, di daerah sambutannya berbeda. Contohnya begini, orang yang dirawat di rumah sakit, kenapa harus 3 hari disuruh pulang sementara belum sehat? Pada saat dia pulang mungkin saja bisa terjadi kematian. Nah, ini yang harus kita tekankan, kita jemput nanti dari pemerintah pusat tentang tidak ada pembatasan hari terhadap perawatan-perawatan orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Dan ini harus berlaku di seluruh kota Medan. Oke, saya masuk ke citra partai Anda sebagai partainya anak muda. Artinya kan itu namanya generasi muda yang cerdas, berakhlakul karimah. Itu kan suatu yang sangat vital, ya kan? Apalagi kita tahu seseorang tidak boleh tertinggal oleh jalannya pembangunan. Dia harus menjadi subjek daripada pembangunan itu. Anda sebagai partainya anak muda, bagaimana memberdayakan kaum muda agar menjadi sentral di pembangunan ke depan? Kaum muda ini susah-susah gampang, Bang. Kita bilang mudah juga kita sugesti, mereka cenderung apatis. Tetapi bagaimana kita memerankan tokoh-tokoh muda ini, tokoh Bang ya, tokoh itu kan sudah melewati fase-fase pengalaman dan lain-lain sebagainya, ya. Untuk dapat kita perankan di dalam pemerintahan. Sebagai contoh mungkin anak-anak muda yang memiliki kecerdasan yang sudah kita seleksi nanti kita letakkanlah pada posisi dewan kota, ya kan? Kita letakkanlah pada posisi komisaris-komisaris yang memang kan kita banyak perusahaan daerah ya kan, yang memang dengan tanda kutip mereka harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, ya, dan itu harus melalui fit and proper test yang kita susun tanpa ada tumpangan-tumpahan transaksional di dalam penseleksian tersebut. Oke, terakhir ini Bung Nejar Juli. Iya, Pak. Bro, kita tahu bersama Pilpres, Pileg baru saja berlangsung. Satu kata yang mencemaskan kita namanya ini brutal. Kenapa brutal? Karena lapangan becek, money politik yang masih suram. Ya. Nah, apa kiat Anda bermain di lapangan becek ini, ya kan? Ataukah kalau bermain logistik, ya kalau masih main besar-besaran logistik, saya rasa ya apa yang mau kita harapkan dari keberlanjutan yang Anda gaungkan tadi? Gimana, Bung? Kita pertama tetap berharap kepada Yang Maha Kuasa, itu nomor 1 wajib. Ya, wajib. Itu wajib, nggak bisa kita elakkan. Yang kedua, kita ingin mengajak rakyat ini, ayolah kita tinggalkanlah dulu proses-proses transaksional yang memang ini akan menjadi proses pembodohan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Medan, kalau masih tetap berpikiran transaksional terhadap seorang pemimpin yang akan maju. Iya ya. Udah kita tinggalkanlah itu. Itu apa sih artinya uang, mohon maaf, 100.000 Ya betul. kepada kita kalau diberikan oleh salah satu paslon, toh akhirnya kita akan mengalami kerugian dan tidak ada yang bisa diperbuat oleh kepala daerah maupun pimpinan yang tidak tersambung batin tidak nanti. tersambung. Jadi lebih bagus ya bagaimana kita mengaitkan chemistry kita dalam memilih pemimpin. Jangan lagi ada stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya kalau si Fulan duduk aku tetap begini-begini saja. Oh kalau dia pun jadi wali kota apa peduli dia sama aku? Jangan. Tetapi pilihlah paslon-paslon nantinya yang akan tampil di kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 ini, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual, kapabilitas yang memang betul-betul bisa merepresentasikan masyarakat kota.
Seperti biasa, Bung Nejar di bincang tipis-tipis terakhirnya itu bisa 4 kali 5 kali pertanyaan terakhir ya. Ini terakhir benaran ini. Terakhir daripada 3 kali terakhir tadi. Ini terakhir benaran. Untuk kenyamanan kota, banjir itu banjir, kebersihan, kenyamanan kota Medan supaya bisa menjadi kota wisata, kuliner, asri. Itu kan gimana? Sebenarnya grand design dari pembangunan kota Medan itu sudah pernah dibuat sayembara dan sudah pernah dimasukkan dalam Renstra Renja SKPD ya pada pemerintahan sebelumnya. Nah, apa anggaran yang sudah dikeluarkan untuk hal tersebut sudah tentu tidak kecil, besar. Persoalannya ini tidak dijalankan. Nah, nanti dalam pemerintahan saya ke depan, kita jalankan apa yang sudah menjadi grand design pembangunan kota dan pengendalian terhadap banjir tersebut. Pemirsa bincang tipis-tipis, saya berani menyebut beliau ini balon bakal calon wali kota karena beliau ke Jakarta sudah mendapatkan surat tugas dari DPP. Tadi kalau nggak dapat surat tugas belum berani kita mengatakan bakal calon, tapi itu minimal itu langkah awal ya kan. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Nejar Juli, bakal calon wali kota Medan, kuda hitam. Sampai bertemu kembali.